Pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh kita bisa berjalan, berlari, atau bahkan tersenyum? Semua itu terjadi berkat keajaiban sistem gerak manusia. Mari kita telusuri bersama bagaimana bagian-bagian tubuh bekerja sama untuk menciptakan setiap gerakan yang kita lakukan. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan pergerakan, menopang tubuh, dan melindungi organ vital. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, sistem rangka, tulang, sebagai alat gerak pasif yang memberikan bentuk dan penopang, dan sistem otot sebagai alat gerak aktif yang menghasilkan gaya untuk bergerak melalui kontraksi. Komponen lainnya termasuk sendi, ligamen, tendon, tulang rawan, dan sistem saraf yang semuanya bekerja secara terpadu. Komponen sistem gerak, tulang, rangka, berfungsi sebagai kerangka tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ, dan tempat penyimpanan kalsium serta produksi sel darah. Otot menjadi alat gerak aktif yang berkontraksi dan berelaksasi untuk menarik tulang dan menghasilkan gerakan. Sendi, pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan di antara tulang-tulang tersebut. Ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Tulang rawan, jaringan ikat yang begitu lunak dan lentur, terdapat pada sendi dan area lain seperti hidung dan telinga. Sistem saraf, mengirimkan sinyal dari otak ke otot, mengendalikan gerakan sadar dan tidak sadar. Komponen sistem gerak. Fungsi sistem gerak, menghasilkan pergerakan, meliputi berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Menopang tubuh, membentuk postur tubuh dan menjaga keseimbangan. Melindungi organ vital, tulang seperti tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, sementara tulang tengkorak melindungi otak. Menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Memproduksi sel darah, sungsum tulang di dalam beberapa jenis tulang berperan dalam produksi sel darah. Gangguan pada sistem gerak manusia. 1. Osteoporosis, penurunan kepadatan tulang. 2. Cedera otot dan tendon. 3. Artritis, radang sendi. 4. Skoliosis, pembengkokan tulang belakang. 5. Hernia nukleus pulposus, prolaps diskus intervertebralis. 6. Kekakuan sendi, artrogriposis. Cara menjaga sistem gerak, olahraga secara teratur, membantu memperkuat otot, tulang, dan sendi. Konsumsi makanan bergizi, pastikan asupan kalsium dan vitamin D cukup untuk kesehatan tulang. Jaga berat badan ideal, mencegah tekanan berlebih pada sendi. Istirahat cukup, tidur yang cukup penting untuk generasi tubuh. Hindari rokok dan alkohol, zat tersebut dapat berdampak negatif pada sistem gerak. Hindari cedera, gunakan pelindung saat berolahraga dan pastikan lingkungan aman untuk beraktivitas. Cara menjaga sistem gerak. Sistem rangka, skeletal system. A. Fungsi utama tulang, penopang dan bentuk tubuh, proteksi organ, nis, tengkorak, rusuk, titik lekatan otot, gerak, penyimpanan mineral, kalsium, fosfat, hematopoiesis, sungsum tulang merah memproduksi sel darah. Netrimeges.com. Klasifikasi tulang, sederhana. Tulang panjang, femur, humerus, tulang pipi, tulang dada, sternum, tengkorak, tulang pendek, karpal, tarsal, tulang tidak beraturan, vertebra, beberapa tulang wajah. C. Tulang-tulang penting yang ditunjukkan di video, urutan visual. Tengkorak, cranium, proteksi otak, kolumna vertebralis, cervical, thoracal, lumbar, sacrum, koksi, penopang dan pelindung sumsum tulang belakang. Toraks, rusuk plus sternum, proteksi jantung, paru-paru. Girdle, pelvis, panggul, klavikula plus scapula, bahu. Tulang panjang ekstremitas, humerus, radius, ulna, lengan, femur, tibia, fibula, kaki. Sistem rangka. Sistem otot, struktur dan otot utama. A. Tipe otot. Otot rangka, skeletal, sadar, voluntar, melekat pada tulang lewat tendon, menghasilkan gerak. Otot polos, smooth, tidak sadar, pada organ internal. Otot jantung, kardiak, khusus jantung.
Kenhub B. Struktur singkat otot rangka. Serat otot miofibril sarkomer, unit kontraksi. Sarkomer terdiri dari filamen aktin, tipis, dan miosin, tebal, inti dari teori kontraksi, sliding filamen. Ensiklopedia Britannica C. Otot-otot besar yang perlu ditampilkan, dengan fungsi singkat. Kepala, leher, sternocleidomastoid, fleksi, rotasi kepala. Dada, pectoralis major, aduksi dan fleksi lengan. Bahu, deltoid, abduksi lengan. Lengan, biceps brachii, fleksi siku, triceps brachii, ekstensi siku. Toraks, bahagian punggung, trapezius, latissimus dorsi, gerakan bahu. Perut, rectus abdominis, fleksi batang tubuh. Panggul, paha, quadriceps, ekstensi lutut, hamstrings, fleksi lutut, gluteus maximus, ekstensi pinggul. Betis, gastrocnemius, soles, plantar fleksi. Sistem otot. Sendi, joints, klasifikasi. Klasifikasi menurut jaringan, mobilitas. Sinovial, paling mobile, contohnya, sendi bola dan soket, shoulder, hip, ankle, knee, elbow. Pelana, putar, datar. Cartilaginous, sedikit gerak, miss. Antara vertebra, fibrous, tidak bergerak, miss. Sutura tengkorak. B. Gerakan utama di sendi sinovial. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, medial, lateral, sirkumduksi. Mekanisme kontraksi otot. Inti, sliding filament, miosin, kepala miosin, membentuk cross bridge dengan aktin, menarik filamen aktin masuk ke arah tengah sarkomer, sehingga sarkomer memendek otot berkontraksi. Proses memerlukan ATP dan ion kalsium, K tanda kuadrat. Demikianlah materi tentang anatomi sistem gerak pada manusia. Melalui pembelajaran ini, kita dapat memahami betapa luar biasanya tubuh manusia yang tersusun secara sempurna, di mana setiap tulang, otot, dan sendi bekerja sama agar kita dapat bergerak dengan bebas. Semoga ilmu ini menumbuhkan rasa syukur sekaligus kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Ingatlah, tubuh yang sehat adalah kunci utama untuk beraktivitas, berkarya, dan meraih cita-cita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.